gini masakanku hari ini ya. Nah, ini ayam paha. Ini ayam paha ya teman-teman. Ini tadi aku rebus dulu ya. Ini ayam paha ketumbar namanya teman-teman ya. Aku pakai ketumbar yang bubuk itu loh yang jadi. Tapi tak tambah bumbu juga, pakai bumbu marinasi ayam, pakai ketumbar, pakai bawang putih ya teman-teman. Terus pakai kunyit, jahe, jeruk ya, daun jeruk, itu semua aku masukin ya. Nah ini mantap, kulitnya enak banget, tadi ada kulitnya yang nempel di itu, ini pada pecah gini loh teman-teman. Tangan tak rebus dulu tadinya, jadi tak bumbuin, tak rebus dulu, baru aku goreng sebentar. Tuh aku gorengnya sebentar ya, karena ini udah mateng, takut keras, jadi aku goreng sebentar teman-teman. Ya kalau teman-teman yang untuk dagang itu kan enggak usah, direbus aja dulu. Ya ini tak goreng dulu tadi sebentar. Ini ya teman-teman. Ini paha ayam, anakku kan suka paha, jadi aku nggak beli ayam itu. Kalau ayam satu itu kan teman-teman kan isinya ada kepala, ada ceker ya, ada dada, ada sayap kayak gitu. Anakku nggak maunya paha, suamiku juga maunya paha. Kalau aku apa aja, jadi gini ya, ayam goreng. Ini yang satu rebon teman-teman, udang rebon. Cuma ini tadi salah karena agak hitam karena aku udah kasih ini gula dulu, harusnya gulanya terakhir, tapi apa-apa ini yang penting rebon ya teman-teman. Ini sop biasa, sop bakso sawi hijau ini ya, buat hijau-hijau makin nih 3 ini udah 4 sehat sempurna nih, tinggal ngombe susu ya temen ini ya teman-teman. Tuh wes, ini piring-piring ini hadiah Rinso. Nah ini yang aku beli sendiri, ini nanti panas teman-teman. Ini kalau teman-teman masuk di microwave bisa ya. Ini udah lama banget ini dulu zaman anakku kecil. Panci ini tak pakai buat ituin buburnya dia, buat masuk microwave untuk manasin bubur dulu. Ini sekarang anak gede itu ya, aku bikin sawi hijau ya, tak kasih ini daun seledri. Aku nggak punya daun bawang ya, sudah bakso tak potong-potong. Udah aku jadi potong satu bakso itu potong jadi 3 kalau kecil, kalau tebel terlalu tebel tak jadiin 4 gitu. Jadi bakso seger lah. Bakso tak kasih sawi hijau, kalau daun seledri aku karena nggak punya daun bawang. Ini ayam paha ya, ini apa jenenge, ini rebon namanya. Rebon itu udang kecil-kecil itu kasih sambal. Sambal ini tadi cuma dikit, cabai keritingnya cuma 1 nggak punya banyak. Cabai keriting 1, cabai kecil 4 atau 5 tadi wis gitu. Namanya rebon ya teman-teman. Rebon tahu kan, rebon itu udang kecil. Tak kasih jeruk tuh, jeruknya kelihatan ya teman-teman tuh, jeruknya di bawah ya. Coba tak angkat ke atas dulu. Nah ini jeruk tuh. Nah, tadi tak kasih jeruk supaya enggak teman-teman, enggak amis. Sebentar tak angkat. Nah tuh jeruk ya. Kasih jeruk ini, jeruk lemon 1, terus tak kasih jeruk itu peres itu loh sedikit. Nanti enggak keaseman. Jeruk nipis itu sedikit aja. Ini enggak gosong ya teman-teman, ini karena pakai gula, tadi salah pakai gula. Gulanya harusnya terakhir kalau teman-teman masak itu. Gulanya terakhir, gula itu bikin gosong. Cuma ini tadi kan karena ini buru-buru tak masukin dulu gitu. Tak ulek cabai itu sama gula, jadi salah. Enggak inget. Gula harus terakhir teman-teman. Kalau gula terakhir itu nanti teman-teman ini jatuhnya masih udah kriuk. Udah coba dulu. Gulanya harus terakhir. Kalau gulanya duluan kayak gembus gitu loh. Tapi ini masih kriuk dikit. Bisa nanti kering bisa. Mana ya teman-teman? Wah, upload dulu. Nih paham. Ini ya. 3 masakanku hari ini. Ayam paha, sop, ya, taruh rebon.
Ini dulu aku ini kan dagang. Kok ada ibu-ibu itu dulu, ibu-ibu tua gitu loh. Ya, dia dagang sayur-sayur itu loh teman-teman. Aku kan kalau malam nggak sempet masak. Anak pulang dari toko aku kan dagang itu baju anak ya teman-teman aku. Aku dagang di mall baju anak itu kalau pulang kan sudah malam udah capek. Aku suka beli lauk ini sama ibu-ibu makan ini sama kerupuk sena. Tapi dia kalau bikin pedes, tapi dia ada dua, ada yang enggak terlalu pedes, ada yang pedes gitu. Ada yang pedes itu. Kalau suamiku suka pedes. Ya aku sama anakku kan nggak makan pedes, jadi ya ambil yang manis gitu. Ada yang dagang ini laris, mungkin sekarang udah nggak ada sih. Udah tua, udah sepuh, aku cuma bantu dia supaya apa teman-teman supaya dagangannya laku. Kalau aku beli kan ada tetangga-tetangga yang beli gitu. Aku cuma bantu dia kayak gitu. Bantu karena ibunya tuh udah sepuh banget gitu teman-teman. Ada mungkin ya dia anak sudah gede, tuh dia nyambi-nyambi supaya nggak lupa ya. Orang tua kalau nggak ada pekerjaan kadang kan sakit stroke sadar sakit lupa kayak gitu ya teman-teman kasihan. Jadi aku bantu aja ibu itu sekarang ya sudah ini aku kan udah lama itu teman-teman waktu itu sebelum COVID-19 ya teman-teman gitu. Sekarang ini yang lagi rame ini masih sama. Kemarin itu perdebatan itu apa ya? Yang kerusuhan 98 tuh loh teman-teman perdebatan di DPR. Aku lihat itu pokes itu. Ya gitulah teman-teman. Orang kan ada yang ngomong nggak ada itu kan nyata. Jadi kerusuhan 98 itu teman-teman bener teman-teman. Itu aku kan juga korban. Ya teman-teman. Aku tuh korban kerusuhan 98 teman-teman. Tokoku kan dirampok orang. Ya jadi aku dulu kan punya toko tuh. Aku kan dagang sembako tuh loh teman-teman. Dari tahun 1997 itu aku sampai di Jakarta. Jadi cerita ya teman-teman. Waktu itu kan aku lagi ngerintis gitu. Jadi aku lagi ngerintis, aku buka satu toko teman-teman. Nah 98 baru setahun ya. 98 itu kerusuhan, Mei 98 dulu. Nah, akhirnya di atas deket tokoku kan jalanan kan lewat tol dulu tuh. Deket tol itu orang sudah bakar-bakar tuh teman-teman, rame banget. Nggak tahu suamiku kan masih dagang, nggak tahu. Aku waktu itu baru nikah. Nah, kok ada orang ini, akhirnya ada satu kayak abri gitu mampir ke toko. Aku bilang, "Pak, tutup cepet Pak, kenapa?" "Nah, sudah bakar-bakaran," gitu. Suamiku langsung tutup. Nah, aku lewat pintu belakang kan, pintu belakang itu adalah toko sama rumahnya Pak Haji. Jadi aku tuh ngontrak toko itu sama Pak Haji belakang gitu loh teman-teman. Aku lewat situ sambil suamiku titip toko gitu. Titip toko, "Pak, titip toko saya ya, saya mau pulang," gitu. Zaman dulu kan belum ada HP, teman-teman. Ya sudah, titip sudah. Kami pulang itu dihadang sono sini, kami nggak sampai rumah teman-teman, susah. Kan kerusuhan jadi sudah ribut itu. Di tol itu sudah bakar-bakaran, sudah dihadang nggak bisa lewat gitu. Akhirnya kami putar tol teman-teman baru sampai rumah tuh ceritanya. Baru sampai rumah tokoku itu teman-teman mau dibakar sama massa, dirampok teman-teman. Jadi dulu kan toko itu kan nggak pakai loring door ya, masih pintunya itu masih kayu gitu loh teman-teman ya. Toko lama itu kan pintunya kayu-kayu gitu. Nah itulah teman-teman, jadi pintu-pintu kayu itu dibongkar, ditendang itu. Terus yang di depan itu kan namanya toko depan kan pasti ada pajang-pajangan gitu loh, pajangan kopi gitu, pajangan sabun, pajangan bumbu-bumbu kayak gitu loh teman-teman, gantung-gantungan kayak gitu. Banyak kan di depan digantung-gantung gitu. Terus gantung-gantungan sabun, gantungan kopi, gantungan micin, gantungan zaman dulu Masako, Poreko kayak gitu-gitu. Banyak tuh di situ. Berapa juta itu pada suamiku baru
baru masuk barang gitu. Terus rokok-rokok ya teman-teman, semua dirampok teman-teman. Ya sudah habis puluhan juta itu. Ya akhirnya hampir dibakar. Terus Pak Haji itu bilang, ini kan toko saya katanya gitu. Ya, kenapa itu akhirnya itu ribut itu. Ya gitulah teman-teman. Terus berapa bulan kemudian orang yang ngerampok tokoku rame-rame itu ketangkap teman-teman. Ketangkap terus urusan itu aku bilang sudahlah lepasin. Orang-orang bilang itu penjarain aja begini begitu. Udahlah, dia kan punya anak, punya istri, sudah lepasin, aku sudah mengampuni. Jadi aku itu rugi berapa juta gitu teman-teman. Kan kalau barang-barang waktu itu kan barang-barang sebagian kan barang impor. Kalau barang impor itu kan dolar ya teman-teman. Jadi aku kan waktu itu ini apa agen gitu loh, agen sembako teman-teman aku itu. Agen sembako tuh kan untungnya kecil cuma 2% kayak gitu. Tapi ngambil perbanyaknya gitu loh teman-teman. Jadi sudah akhirnya juga waktu itu kan dolar 2000-an ya, 2200 beberapa 2000-an jadi 17.000. Situlah teman-teman bonyot boncos. Ya teman-teman, akhirnya orang-orang di situ tuh bilang tuh udah ketangkap tuh barangnya mana, barangnya udah dijual sama orang, barangnya sudah nggak ada teman-teman. Ya sudah, orangnya mau diapain, kalau barangnya apa masih ada aku suruh pulangin ya teman-teman. Ya udahlah, aku lepasin aja sudah, nggak mau. Udahlah gitu, kalau ajaran agamaku kan kita harus mengasihi musuh kita ya, memberkati orang yang jahat sama kita. Itu ajaranku ya, ajaran Tuhanku gitu ya teman-teman. Jadi aku kan punya agamaku itu mengajarkan kasihlah musuhmu ya, berkati orang yang ngasih kamu ya, yang jahat sama kamu kata gitu. Itu ajaran agamaku begitu ya teman-teman. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita itu gampang ya teman-teman. Kalau kita mengasihi orang yang jahat sama kita, yang merampok kita, yang merugikan kita, itu susah teman-teman. Jadi itu dibutuhkan kasih karunia kayak gitu ya teman-teman. Jadi itulah aku juga susah melepaskan itu, sebenarnya juga rasanya ingin memproses hukum ya teman-teman. Tapi sudahlah, akhirnya udah aku lepasin ya itu. Dari aku nggak punya utang jadi punya utang teman-teman. Kan waktu itu aku juga lagi bangun rumah, jadi akhirnya dari bangun rumah 12 juta jadi 24 juta, duit sudah habis, terpaksa aku jual mobil. Nguras rekening, jual mobil kayak gitu teman-teman. Ya sudahlah, itulah teman-teman ya, kerusuhan 98 itu. Itu aku ada di Jakarta, aku baru setahun di Jakarta teman-teman. Jadi waktu itu aku tuh tujuannya ke Jakarta, mamaku kan sakit jantung ceritanya. Nah aku tuh mau ke Jakarta itu mau pengobatan mamahku, karena di kampung itu tidak ada dokter spesialis jantung gitu loh teman-teman. Jadi tahun 1997 aku ke Jakarta untuk pengobatan jantung mamahku, sambil aku mau meneruskan sekolahku gitu loh teman-teman. Akhirnya ya wis ndak jadi sekolah, kerusuhan rasido sekolah ya teman-teman. Ya sampai di sini namanya aku jadi drop out ke sekolah wis gitu. Saudara sekolah dirampok teman-teman. Kayak gitu. Ya itu kisah 98, tapi sudah aku lupakan ya teman-teman. Aku sudah mengampuni, sudah tidak apa-apa. Semua berkat, semua kesehatan itu Tuhan yang ngasih, gitu aja teman-teman. Aku sudah melupakan semuanya ya. So, aku sampai di rumah itu kan waktu itu aku masih renovasi rumah ya teman-teman. Aku belum punya rumah, jadi aku punya tanah, suamiku punya tanah, tapi belum ada rumah. Rumahku tuh digambari 3 ekor babi. Teman-teman, aku sampai di rumah itu muter-muter jalan, nggak bisa sekolah, ruwet ya teman-teman. Ya takut doang teman-teman. Udah muter jalan sono sini ndak dikasih jalan.